Pemirsa, Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Jembrana Igede Ngurah Patriana Krisna memaparkan pencapaian mereka selama 100 hari kerja memimpin Kabupaten Jembrana di Jabe Puro Jagatnata Jembrana. Salah satu program yang akan dikebut oleh Bupati Tambe adalah mengajak sejumlah investor untuk berinvestasi di Jembrana demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Acara pencapaian 100 hari kerja Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna turut dihadiri oleh anggota DPR RI, anggota DPRD Bali, pimpinan DPRD Jembrana, Porkompinda, SKPD dan sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan sejumlah investor. Pencapaian 100 hari kerja memimpin Kabupaten Jembrana disampaikan melalui sebuah video yang menampilkan berbagai program yang telah dikerjakan Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna. Sesuai konsep Nangun Satkerti Loka Jembrana menuju Jembrana Bahagia yang digambarkan jadi membangun ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun kualitas SDM, menjaga kelestarian lingkungan hutan, sumber air dan alam secara luas. Di bidang pelayanan, Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna telah meluncurkan aplikasi Kegawat Daruratan Jembrana Emergency Service yang dilengkapi dengan ambulan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, swab test mobile dan kebutuhan kesehatan masyarakat lainnya untuk memajukan Jembrana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana. Bupati Jembrana Inengah Tambe yang didampingi Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna dalam sambutannya mengatakan, Jembrana kaya akan potensi perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dalam upaya membangun Jembrana, pihaknya sudah mengevaluasi ketersediaan dana dan SDM, karena ini merupakan ekosistem pembangunan. Untuk bisa menambah PAD banyak perda usang dan perlu direvisi untuk mendukung kemajuan Jembrana ke depan. Untuk mewujudkan kemajuan Jembrana, Bupati Tambe mengatakan telah melakukan MOU dengan sejumlah perusahaan besar yang akan melakukan investasi, salah satunya membangun tempat hiburan berskala internasional Disneyland yang dilengkapi sirkuit fasilitas lainnya yang diyakini akan mendongkrak PAD, menyerap ribuan tenaga kerja dengan upah sesuai UMK Jembrana. Untuk mempercepat eksekusi program-program tersebut, Bupati Jembrana akan menjalin kerjasama melalui Perusda, menggandeng swasta, karena kalau melalui SKPD membutuhkan waktu yang lama. Realisasinya program tersebut juga akan sangat dipengaruhi oleh realisasi tol dan pasar Gilimanuk. Potensi Jembrana ini bagus. Nah, setelah ini kita melihat potensi Jembrana bagus. Sayangnya kita banyak memiliki perda-perda yang sudah sangat usang. Ya, justru sekarang kita lihat sekarang kalau dari sisi bagaimana kita menggali menambah PAD Jembrana ini, ya kan? Saya bilang perda penyewaan aset aja, ya kan? Itu nilainya sangat murah sekali. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, tower kita banyak sekali ada di Jembrana. Ya. Sedikit sekali kita dapat uang dari situ. Kemudian juga tambak kita banyak sekali hasil perikanan. Tetapi kita bahkan kecil sekali pendapatan. Nah, kita ini Jembrana justru tidak punya sektor pariwisata. Kita punya justru potensi dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan. Tapi dari situ sisi kita nggak punya aturan bagaimana kita bisa dapat distribusi dari situ. Yang bergerak ini di sini, gitu. Nah, saya ke depan ini setelah 100 hari ini, setelah kita melihat semua, ini tentunya kita satu membangun chemistry terus-terus ini. Salah satu produk pertanian dan perkebunan di Jembrana yang akan dikembangkan yakni kakao Jembrana dengan mendirikan kampung coklat dan potensi di sektor perikanan seperti kerapu, lobster, kerang, dan lainnya. Bupati Jembrana telah mendirikan inkubator bisnis untuk mencetak wirausaha baru Jembrana. Dalam kesempatan tersebut, MOU dilakukan antar Bupati Jembrana dengan sejumlah investor, perguruan tinggi, Kementerian KKPRI, dan instansi lainnya. Riasa dan Agus Sudiatmiko, Bali TV.